Selamat malam jemaat sekalian, khususnya bagi jemaat Gereja Kristen Kalampus Pontianak. Kembali kita bertemu di dalam temu doa pada malam hari ini. Dan sungguh saya berharap Anda semua di rumah dalam keadaan baik, Anda semua dalam keadaan sehat, Anda semua sungguh boleh mengalami kemurahan demi kemurahan daripada Tuhan. Hari-hari yang ada memang masih sulit untuk kita jalani, tapi biarlah tetap kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, kita boleh masuk di dalam temu doa kita pada malam hari ini. Mengawalinya bersama-sama, mari kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Menghiasi kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Engkau merancangkan masa depan kami, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Saudara, saat ini saya mempersilakan setiap kita berdoa secara pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, mari kita berdoa pada Tuhan.
Tuhan, hamba sungguh memohon, biarlah di dalam temu doa kami pada malam hari ini, setiap kami yang mungkin sedang bersusah hati, kami dihiburkan. Setiap kami yang mengalami kesulitan, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir, kami diberi ketenangan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Setiap kami yang mungkin bingung dengan hari-hari yang ada, mulai bergumul dengan hal-hal yang mungkin menjadi kebutuhan kami sehari-hari, tapi di dalam temu doa kami kembali dikuatkan untuk terus boleh percaya bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Bapa, mohon Kau yang memimpin akan temu doa kami ini sampai selesai. Setiap kami, baik kami yang ada sedang dalam rekaman maupun kemudian untuk saudara-saudara di rumah yang mengikuti temu doa ini, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di dalam temu doa ini Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang dimuliakan. Dan karena itu juga ya Tuhan, saat ini hamba mau berdoa, kiranya Tuhan menyertai kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, hari demi hari kami memohonkan penyertaan-Mu Tuhan. Kami memohonkan untuk tuntunan-Mu bagi kami. Engkau yang memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Di dalam kondisi kami masih harus kemudian menghadapi pandemi dari kemudian COVID-19 ini, biarlah kami tetap berada di dalam kemudian kasih perlindungan Tuhan setiap harinya. Tuhan memelihara kami untuk tetap terus boleh berpegang pada kebenaran Tuhan. Tuhan tolong, juga berdoa ya Tuhan, untuk kemudian iman dari jemaat, dari kami semua. Tuhan tambahkan ya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, saat ini saya mau mengajak saudara untuk berdoa bagi keluarga, orang-orang yang kita kasihi, agar Tuhan pun boleh memelihara iman mereka dimanapun mereka berada. Mungkin tidak bersama-sama dengan kita, mereka jauh dari kita. Mari kita berdoa, Tuhan pun memelihara iman mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami teringat untuk keluarga kami yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami, ataupun yang sedang bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa untuk iman mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan iman mereka, untuk kemudian tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Tapi lebih dari itu, dalam segala kondisi yang ada, agar iman di dalam Yesus Kristus itu tetap menuntun setiap keluarga kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap boleh berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, saat ini juga mari kita berdoa untuk kemudian kita mungkin atau keluarga kita yang mungkin saat ini dalam kondisi mungkin tidak begitu sehat. Kita berdoa memohon kemurahan Tuhan, ya Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pun saat ini mau berdoa untuk setiap dari jemaat-Mu, umat-Mu, atau mungkin keluarga dari kami Tuhan, kalau ada yang dalam kondisi tubuh yang sakit, kondisi tubuh yang lemah, biarlah kiranya Tuhan yang menolong. Engkau Allah dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, kiranya menjamah setiap keluarga kami yang kami kasih yang dalam kondisi tidak sehat atau sakit. Engkau kiranya menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengangkat sakit penyakit yang ada. Engkau memberikan kembali tubuh yang kuat dan sehat. Tuhan yang menolong memberkati. Baik itu mungkin lewat makanan, minuman, obat-obatan yang ada, istirahat. Engkau berkati semua ya Tuhan, agar semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Teringat satu anak dari kemudian
Jemaat kami Tuhan, adik kami Krista, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Tuhan memberikan dia kekuatan dan kesehatan, pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujilah namamu Tuhan. Kami teringat juga untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang kemudian sudah lansia, yang sudah lemah secara fisik. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, agar Engkau yang melindungi, Engkau yang menopang mereka senantiasa. Terlebih penuhi mereka ya Tuhan, dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Ingatkan mereka akan kebenaran firman Tuhan, yang boleh menguatkan dan menopang mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang sempurna, yang karyanya sempurna, kasihnya sempurna bagi kita. Dan Dia sudah buktikan itu di dalam diri Yesus Kristus yang mati, tapi kemudian yang bangkit untuk menjamin kehidupan yang kekal, kehidupan bersama-sama dengan Dia. Biarlah sungguh kita boleh terus percaya kepada Dia. Mari jemaat sekalian, mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama pujikan bukti kebesaran-Mu.
Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tiba saatnya bagi kami di dalam kesempatan yang Kau berikan untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga Tuhan apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan, itu semua kemudian menguasai hati kami, pikiran kami, dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Pada akhirnya, kehidupan ini adalah kehidupan yang sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pada malam hari ini, renungan yang akan sama-sama coba kita pelajari, itu terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, yang berbicara tentang doa Bapa kami. Saya kemudian mau menyorot pada ayatnya yang ke-9, ya. Mari sama-sama kita akan coba melihat Matius pasal 6 ayat 9, khususnya di kalimat yang pertama dari doa Bapa kami, ya. Dikatakan di situ, Bapa kami yang di sorga. Nah, saudara, inilah yang kemudian sama-sama kita akan pelajari. Nah, bicara tentang doa, saudara, tentu saja itu adalah sesuatu yang kita semua sudah melakukannya, bahkan kita tiap hari melakukannya. Pagi kita bangun, kita mulai dengan doa. Pada malam sebelum kita mengakhiri hari, kita mengakhirinya juga dengan doa. Dalam kemudian kita beraktivitas, kita sering berdoa. Hampir boleh dikatakan memang kita tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa berdoa. Harusnya tentu saja saudara ya. Nah, tentu saja karena memang doa itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Murid-murid melihat itu juga di dalam kemudian perjalanan mereka dengan Yesus. Mereka melihat kehidupan Yesus. Lalu kemudian mereka berkata, Guru, ajarkanlah kami untuk berdoa. Murid-murid meminta, dan itu adalah hal yang jarang untuk minta diajarkan. Tapi kenapa mereka meminta? Karena tentu saja melihat bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, di dalam kemudian bagian ini lalu kemudian Yesus mengajarkan mereka, yaitu dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, saudara, ini adalah sebuah pola doa, ya, yang kemudian begitu baik, yang kemudian bisa kita pelajari dengan lebih dalam lagi, saudara. Nah, saudara, yang pertama, saudara, dari kemudian apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kemudian memulai dengan satu kata, yaitu Bapa. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa, saudara, ya. Kalau kita kemudian memikirkan tentang kata Bapa, maka ini merupakan sebuah pernyataan hak istimewa dari kemudian kita kepada Tuhan, ya. Tetapi kemudian kalau kita kemudian coba memikirkan, merenungkan lebih jauh, maka kemudian tidak semua orang itu dapat memanggil dia Bapa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 29, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah keturunan Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kemudian keturunan Allah. Nah, ini semakin jelas, saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Di situ kemudian Yohanes menuliskan bahwa setiap kemudian kita, ya, yang menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kemudian kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi jelas kan, saudara, ya. Dan dalam kondisi seperti itulah lalu kemudian kita bisa memanggil Tuhan kita Bapa. Coba saudara bayangkan juga kemudian tentang hal ini. Saudara bayangkan kalau misalnya kemudian kita berada di suatu tempat, ya, di tempat umum, lalu kemudian tiba-tiba ada anak yang datang kepada kita dan memanggil kita Papa, Papa. Saudara, saya meyakini, ya, kita akan kemudian bingung karena kita tahu itu bukan anak kita. Tiba-tiba kemudian anak itu datang lalu memanggil kita Papa, kita pasti akan bingung, saudara. Ya kan? Ini siapa sih? Kok tiba-tiba panggil saya Papa, Papa? Lalu kita mulai mencari, ini papanya mana sih sebenarnya? Kok tiba-tiba manggil saya Papa? Ya kan? Atau misalnya juga sebaliknya, saudara. Ya kan? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi reaksi kita kalau kemudian anak kita sendiri kemudian tidak mau memanggil kita
terjadi. Kita juga pasti kemudian akan bingung. Kenapa seperti ini? Mengapa keadaannya seperti ini? Kita akan gelisah. Anak sendiri kemudian tidak mau memanggil kita Papa. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, kondisi atau hubungan antara kemudian Papa itu dengan anak itu adalah sebuah hubungan yang istimewa tentu saja. Sebuah relasi yang sangat penting dan harus dijaga, ya. Demikianlah kemudian hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, pencipta kita. Kita berasal dari Dia, ya. Dan kemudian keberadaan kita itu sudah sejak awal telah dipilih oleh kemudian Tuhan, oleh Allah untuk kemudian menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi saudara, ini adalah sebuah hak yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Ya, semua ini terjadi karena karya Kristus yang menebus kita dengan cara Dia mengorbankan dirinya di kayu salib, mati, sehingga kemudian kita yang sebenarnya adalah seteru, musuh Allah, tetapi kemudian kita boleh menjadi anak-anak Allah. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Karena itu ketika kemudian kita memanggil kemudian Tuhan kita, ya, Bapa, itu adalah sebuah pernyataan relasi bahwa kita ini adalah miliknya. Kita ini kemudian adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang dikasihi sepenuhnya. Itu adalah sebuah pernyataan yang luar biasa kemudian dengan apa yang kemudian boleh kita dapatkan, ya. Tetapi dari sini kita mencoba belajar betapa pentingnya ketika kita berdoa, kita memanggil Tuhan kita Bapa. Saudara, yang kedua, kata Bapa itu adalah sebuah pernyataan hormat tentu saja. Ya, di satu sisi tadi saya katakan ada relasi yang kuat, relasi yang intim, bicara tentang kasih. Tetapi sebenarnya dan seharusnya pernyataan Bapa itu juga adalah sebuah pernyataan hormat. Saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, umat Allah, ya, dalam hal ini bangsa Israel, tidak memanggil Allah itu dengan kata Bapa, ya. Sepanjang apa yang dicatat dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, ya, mereka kemudian boleh dikatakan tidak memanggil kemudian Allah itu dengan panggilan Bapa, ya. Ada, kita kenal tokoh-tokoh Alkitab, ya, ada Yusuf, Musa, Abraham, Daniel, Yeremia. Mereka adalah pendoa-pendoa yang kemudian memanggil nama Tuhan mereka dengan Allah, kata Allah, ya. Nah, sedangkan kemudian di dalam perjanjian baru setidaknya ada 275 kali kita diminta untuk berbicara kepada Allah sebagai Bapa kita. Saudara, di sini menunjukkan betapa istimewanya kita kemudian bisa memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Akan tetapi saudara, bukan berarti kita memperlakukan Allah seperti kepada ayah kita, ya. Itu sesuatu yang harus kemudian kita benar-benar pikirkan baik-baik. Dia memang Bapa kita, ya, pencipta kita, ya, yang memiliki kasih yang besar, dan Dia mengharapkan ada sebuah kedekatan, keintiman di dalam relasi kita dengan Dia. Tetapi kemudian kita perlu betul-betul kemudian memikirkan bahwa ungkapan Bapa itu haruslah juga suatu ungkapan rasa hormat yang luar biasa yang keluar dari hati kita. Rasa hormat, ada rasa kagum yang luar biasa kepada Tuhan. Bapa kita, ingat saudara, Dia penguasa sorga, Allah segala sumber kekuatan, Allah segala sumber kuasa. Saudara, bagi orang Kristen Yahudi mula-mula, ya, memiliki rasa hormat kepada Allah mungkin lebih mudah daripada memahami kedekatan hubungan mereka dengan Allah. Itu sebuah pergumulan, saudara, ya. Yang saya mau katakan begini, sayangnya pada zaman sekarang ini segalanya begitu banyak yang berubah.
Allah memang tetap sering dikaitkan dengan segala sesuatu, tetapi kadangkala, bahkan saya berharap tidak ya, mungkin seringkali tidak dikaitkan dengan hal-hal yang membangkitkan rasa hormat kepada Allah. Begitu banyak orang Kristen di zaman ini, saudara, yang kurang, mungkin saya tidak bisa mengatakan tidak, tetapi mungkin kurang memiliki rasa hormat ketika berdoa, ya, mulai dari isinya yang mungkin memaksakan kehendak pribadi, sampai pada kemudian sikap, ya, gestur tubuh kita mungkin ketika berdoa, ya, seenaknya saja, ya, kita kemudian tidak punya rasa hormat kepada kemudian Bapa. Saya kalau mengajarkan anak-anak saya berdoa, ya, ada baiknya ketika kemudian saya berkata, yuk kita duduk sekalipun di tempat tidur, duduklah, kita berdoa. Di dalam kedekatan kita boleh panggil dia Bapa, tapi juga kita perlu tahu dia Tuhan dan kita harus menghormati dia dengan rasa kagum yang luar biasa. Jadi kemudian kita duduk untuk kemudian berdoa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengatakan bahwa Allah adalah Bapa kita, hal itu tidak berarti bahwa Allah itu seperti boneka yang besar, yang dapat kemudian kita peluk, yang kemudian bisa kita mainkan sesuka hati kita. Tentu saja tidak seperti itu, saudara. Saudara bayangkan kalau kita kemudian memiliki sebuah keintiman yang baik dengan ayah kita, tetapi kemudian kita memiliki sebuah penghormatan seperti ketika kita berhadapan dengan presiden, saudara. Saudara coba bayangkan perasaan itu digabungkan di dalam sebuah momen, dalam satu momen. Maka saudara akan membayangkan sebuah kedekatan yang begitu indah karena hubungan antara kemudian anak dengan papa, tetapi juga ada rasa hormat yang begitu besar karena kita ini adalah manusia dan yang kita hadapi adalah Tuhan pencipta. Saudara, seharusnya itu yang terjadi. Kita boleh begitu merasa dekat, merasa sangat kemudian dikasihi oleh Tuhan. Tapi jangan pernah sampai kemudian kita lupa, Dia adalah Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita dengar, yang harus kita ikuti, dan harus kita muliakan. Saudara, karena itulah kemudian Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyadari bahwa kita diperkenan untuk menghampiri tahtanya dan menghampiri kemudian akan rahmatnya, kasih karunia-Nya, itu harusnya kemudian memberikan perasaan hormat yang besar dari diri kita kepada Allah. Dan karena tahta itu sekali lagi adalah tahta kasih karunia, maka kita dapat menghampirinya dengan rasa tenang, dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan tentu saja penuh kasih. Dan itulah kemudian karena itu kita juga bisa datang padanya dengan memanggil Dia Bapa, Bapa kami yang di sorga. Saudara, biarlah pelajaran kita malam ini menolong kita. Ketika kita berdoa, kita terus ingat, ketika kita menyebut Bapa, kita mengingat betapa kita punya Allah yang sangat baik, mengasihi kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kesalahan kita Dia mengampuni kita. Tetapi ketika kita menyebut juga Bapa, kita juga dipenuhi dengan rasa kagum, rasa hormat, rasa ingin tunduk, ingin menyembah, dan sungguh-sungguh ingin mengikuti apapun yang menjadi kehendak Dia. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkaulah Allah di mana kemudian
umat-Mu boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang juga menghibur kami, bahwa kami punya Allah yang begitu luar biasa, yang di dalam kemudian kasih-Nya yang besar menjadikan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan hak istimewa. Kami boleh memanggil Allah kami Bapa. Itu menyatakan betapa dekatnya kami. Dan sungguh itulah yang Tuhan mau terus sampaikan, bahwa Tuhan ingin terus bersama-sama dengan kami. Tuhan terus ingin memberkati kami, ingin terus hidup di dalam kemudian apa yang kami butuhkan setiap harinya. Tuhan, tetapi lebih dari itu, biarlah kami pun boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau mengikuti apapun yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami bawa semuanya ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita akan lanjut di dalam beberapa pokok doa yang ada. Saudara, mari kita tetap berdoa untuk wabah COVID-19 yang masih harus dihadapi oleh dunia ini, termasuk tentu saja oleh kita. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan atas dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk dunia di mana kami tinggal ini Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, sungguh ini adalah sebuah bencana yang sangat menyulitkan, sangat menyesakkan ya Tuhan. Dan ada sudah begitu banyak korban yang harus kemudian terinfeksi dari pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang berduka, ada begitu banyak orang yang menderita. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tetap memohon anugerah Tuhan atas dunia ini, atas manusia yang sedang mengalami ya Tuhan akan pandemi COVID-19 ini. Kami memohon karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi manusia. Engkau Tuhan yang bahkan sudah menyerahkan diri-Mu sendiri di dalam Yesus Kristus untuk kemudian mati, untuk menebus dosa-dosa manusia. Engkau Allah yang maha baik, dan kepada-Mu Tuhan kami memohon, kasihani dunia ini Tuhan. Mohon Tuhan, biarlah kemudian pandemi ini boleh dihentikan. Dan kami tahu itu hanya karena kuasa Tuhan. Kami manusia berusaha, tetapi semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kasihani ya Tuhan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Saudara, yang kedua, mari kita berdoa untuk pemerintah. Tetap kita terus doakan pemerintah kita, presiden kita, wakil presiden kita, semua kemudian pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah. Dan juga berdoa untuk para tenaga medis di berbagai tempat, mungkin dari puskesmas sampai kemudian ke rumah sakit yang besar. Mereka yang kemudian bekerja semuanya untuk menolong masyarakat Indonesia yang terinfeksi COVID-19 ini. Biarlah sungguh Tuhan yang menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tetap membawa akan pemerintah kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami memohon topangan kasih dan kuasa-Mu atas mereka Tuhan, ketika mereka terus bekerja untuk mengingatkan, untuk menghimbau, untuk berusaha kemudian membatasi atau memperlambat untuk penyebaran COVID-19 ini. Tuhan menolong, memberkati ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh memohon ada kerjasama yang baik dari pemerintah dan juga masyarakat, boleh mendengarkan, boleh mentaati setiap himbauan dari pemerintah. Tuhan menolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk
para tenaga medis yang bekerja ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di bagian apapun mereka yang berhadapan langsung dengan kemudian mereka, para masyarakat yang terinfeksi akan kemudian COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi mereka, bahkan keluarga mereka pun Tuhan lindungi. Tuhan memberikan mereka daya tahan tubuh yang kuat untuk kemudian tetap boleh bekerja, dan berikan mereka terus hati yang sungguh mengasihi setiap orang yang harus mereka tangani dengan kesabaran, dengan kesungguhan, dan segala kebaikan mereka Tuhan balaskan dengan segala berkat-berkat yang terbaik yang dari Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang terus mempersiapkan ibadah secara online, ibadah untuk yang dewasa, baik itu mungkin ada yang untuk kemudian kaum muda, bahkan sampai ke anak-anak, bahkan mungkin ada yang secara khusus kemudian dalam berbagai kemudian program yang dibuat. Apapun itu yang baik untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati. Termasuk mari kita berdoa untuk kemudian gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mari kita memohon padanya. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kemudian gereja-gereja yang mengadakan ibadah secara online. Biar kiranya Tuhan yang menolong memberkati, agar semua persiapan dan pelaksanaan rekaman, ataupun mungkin ada yang secara live diadakan, Tuhan menolong memberkati. Semua peralatan yang digunakan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sehingga ya Tuhan, semua media yang digunakan itu pun boleh membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap usaha dan kemudian hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Ada kerjasama yang baik di dalam kondisi yang terbatas. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Termasuk ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak. Dalam segala persiapan yang ada, Engkau memberkati ya Tuhan, untuk kebaktian umum, untuk kebaktian anak-anak. Tuhan yang menolong memberkati. Terima kasih Bapa. Semua kembali hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak, khususnya menghadapi semester yang hampir selesai. Ada hal-hal yang harus dipikirkan untuk kemudian dilakukan, untuk kemudian boleh diselesaikan dengan baik. Tuhan menolong guru-guru dan juga anak-anak serta orang tua dari kemudian murid-murid yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, khususnya yang di Pontianak. Ketika kemudian akan menghadapi sebentar lagi semester yang akan berakhir, Tuhan yang memberkati, baik itu guru-guru dalam semua apa yang harus mereka kerjakan, mereka siapkan, agar mereka mampu mempersiapkannya dengan baik. Dan ketika anak-anak menerima segala apa yang kemudian sudah disiapkan oleh para guru, anak-anak pun boleh mengikutinya dengan baik, boleh mengerjakannya dengan baik, menyelesaikannya dengan baik. Ada kemudian semangat untuk kemudian belajar, untuk kemudian boleh mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dari setiap anak-anak yang ada. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua ketika ada tekanan, ketika harus mendampingi anak-anak. Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kemudian kesabaran untuk mampu mendampingi anak-anak. Orang tua semakin benar-benar berfungsi bagaimana kemudian menjadi pendidik utama dari anak-anak yang sudah Tuhan berikan. Tuhan menolong ketika ada komunikasi yang harus terjalin antara orang tua dengan para guru. Biarlah ada komunikasi yang baik, yang terus boleh kemudian terjalin dengan baik untuk boleh membawa anak-anak didik itu boleh semakin baik di dalam pembelajaran yang masih harus dikerjakan di rumah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita terus boleh menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, itu karena kita terus masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan percayalah, pengharapan di dalam Yesus tidak
pernah mengecewakan. Mari menutupi akan temu doa kita pada malam hari ini. Sama kita angkat pujian harapan.
Hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dalam-Mu ada pengharapan bagi kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu, di dalam Engkau ya Allah, yang kami kenal dan kami sembah, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh mendapatkan kekuatan. Sungguh Tuhan, tolong kami untuk terus boleh percaya dan menjalani hidup ini dengan iman yang sudah Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk temu doa kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk doa-doa yang boleh kami naikkan. Engkau Allah yang maha baik. Engkau mendengarkan. Dan Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau pasti akan menjawabnya. Dan Engkau Allah di dalam kedaulatan-Mu, maka segala apapun yang Engkau berikan pasti yang terbaik. Tuhan memberkati kiranya semua jemaat yang mengikuti akan temu doa pada malam hari ini. Engkau yang memberkati mereka dengan seluruh kehidupan yang mereka jalani hari-hari yang ada saat ini, terlebih dalam kesulitan yang ada. Engkau tetap berikan kekuatan, kesehatan, kecukupan hari demi hari, terlebih damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa. Sekali lagi terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di doa kami, syukur kami, penyembahan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan, sampai di sini temu doa kita pada malam hari ini. Biarlah sungguh Tuhan memberkati Anda semua di tempat di mana Anda berada. Stay at home, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dalam temu doa yang akan